Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86, ayatnya yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu nats yang kita dengarkan hari ini berasal dari pergumulan seorang tokoh, yakni raja yang terkenal di Perjanjian Lama pada masa kepemimpinan atau masa jayanya bangsa Israel, yakni raja yang bernama Daud. Banyak hal yang ia jalani dalam hidupnya, sehingga perefleksian tentang perjalanan hidup Daud itu menjadi hal yang monumental bagi kita untuk mengerti bahwasanya ada kekuatan yang besar di balik eksisnya Daud itu di dalam hidupnya. Pergumulan yang berat itu dapat ia lalui step by step, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi ada yang memberikan ia jalan keluar. Dan itulah Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang disembah oleh kita juga. Sehingga Allah yang sama seperti yang memberikan pertolongan kepada Daud, demikian pula lah yang menolong kita hingga segala sesuatunya akan berakhir. Saudaraku, kita harus menyadari dua hal ini, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah, yang pertama, kita datang atau diciptakan di dunia ini adalah untuk mensyukuri setiap apa yang dilakukan oleh Allah dengan segenap hati. Artinya, jika kita ingin mensyukuri sesuatu, pergunakan hati saudara. Adakah syukur yang serta-merta adalah kefanatikan? Jika saudara mengatakan seseorang itu cantik atau indah dan sebagainya, tetapi sebenarnya saudara menyimpan kebenaran di dalam hati saudara, tentu pujian saudara kepada seseorang itu adalah sesuatu hal yang memberikan ia kebodohan. Mengapa demikian? Karena ia percaya bahwa dia cantik, padahal sebenarnya tidak. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada nats ini, syukur kepada Allah harus berada dalam posisi yang mutlak, yakni segenap hati. Adakah orang yang melakukan sesuatu pekerjaan setengah hati? Jawabnya ada. Apakah pekerjaan mereka itu maksimal? Jawabnya tidak. Apa hal yang membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan? Jawabnya adalah jika kita mengerjakannya segenap hati. Tetapi pekerjaan itu akan terasa semakin berat, terasa semakin banyak jika kita mengerjakannya setengah hati. Dalam hal bersyukur juga, kita harus mempergunakan apa yang disampaikan oleh Daud ini, bahwa ia memuliakan Allah atau dia bersyukur kepada Allah dengan segenap hatinya. Dan bagian yang kedua adalah memuliakan nama Allah untuk selama-lamanya. Sehingga jika ada orang yang berkata, aku telah beribadah hari ini, atau mungkin ada dari antara kita berkata, tidak apa-apa jika aku tidak beribadah pada hari ini, kita lupa bahwa kita sedang berada di dalam totalitas. Dan totalitas yang dimaksud adalah seluruh hidup saudara. Jika saudara menyadari bahwa berkat Tuhan itu melimpah, berbeda setiap harinya, maka kita juga harus memuliakan Allah sepanjang hidup kita. Karena ini tujuan kita berada. Tentu Allah yang menciptakan kita bukanlah Allah yang gila hormat, yang harus disembah-sembah atau memaksa kita harus menyembah Dia. Tetapi Allah itu layak disembah karena memang Ia harus disembah.
Persoalannya yang sering terjadi di antara kita adalah kita lebih condong kepada kemahadirian kita dari kemahakuasaan Allah. Di Perjanjian Baru ada seorang yang terkenal dan luar biasa yang bernama Maria, dan ia membuat suatu nyanyian Magnificat kepada Allah yang memuliakan Allah, kebesaran Allah, karena ia menyadari betapa kecilnya ia, tetapi betapa dahsyat dan maha besarnya Allah. Sehingga ketika ia menerima Roh Kudus dari Roh Kudus, yakni bayi yang ia kandung dalam rahimnya, maka apa yang ia ucapkan? Ucapan yang ia sampaikan adalah kerendahan hati. Ternyata ini adalah bagian dari totalitas itu. Sepanjang hidup saudara, saudara harus mempersiapkan diri saudara sungguh-sungguh untuk terus memuliakan Tuhan. Karena kita tidak tahu apakah ini adalah kesempatan terakhir kita. Selagi ini adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada saudara, mari hiduplah di dalam dua prinsip ini, yakni senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan memuliakan nama Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberikan kami anugerah untuk mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan mengerti tujuan kami hidup ini. Bukakan Tuhan pintu hati kami yang sering tertutup ini, supaya benar-benar hidup mengalami-Mu. Bukan hanya merasa memiliki, tetapi benar-benar hidup di dalam Engkau. Lewat pujian penyembahan kami, lewat hidup kami, tolong kami Tuhan semakin dekat kepadamu saja. Dan dimuliakan nama-Mu Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.